Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, yaitu melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Sekarang buku LKS kalian silakan disiapkan dan kemudian dibuka halaman 18. Saya ulangi, kelas 7 hari ini Al-Quran Hadis, buku LKS-nya dibuka halaman 18. Ini materinya masih mengenai bagaimana menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang halaman 18 itu poin yang terakhir, D, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya bagaimana kita menerapkan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana menerapkannya? Jadi Al-Quran membacanya ibadah, kemudian memahaminya juga ibadah, kemudian mengamalkannya itu juga merupakan hal yang terpenting. Jadi Al-Quran akan terasa manfaatnya dalam kehidupan berbangsa kalau kita orang Indonesia. Bagaimana menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan berbangsa kalau kita bangsa Indonesia, negara Indonesia, yang baca banyak, yang paham banyak, lalu menerapkannya bagaimana ketika kita menjadi orang Indonesia. Halaman 18 nomor 1, cara menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 1, tunduk dan patuh serta menghormati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau kalian tunduk, patuh, taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, berarti kalian sudah mengamalkan, menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan bernegara. Jadi menerapkan Al-Qurannya harus tunduk, harus taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang harus ditaati adalah peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Saya ulangi, kita harus tunduk, harus patuh, harus taat kepada peraturan pemerintah. Yang tidak harus tunduk, yang tidak harus patuh adalah ketika aturan itu atau peraturan itu bertentangan dengan ajaran agama. Kita tidak harus tunduk kalau bertentangan dengan agama. Tapi insya Allah kita yakin semoga peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan agama. Ketika tidak bertentangan dengan agama, maka sebagai siswa, sebagai siswi atau siapapun, dia harus tunduk dan patuh
kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu poin nomor 1. Yang nomor 2, menjaga harkat dan martabat bangsa. Jadi kalau kita menjaga harkat dan martabat bangsa, itu bagian dari menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jaga kehormatan bangsa, jaga kehormatan negara, itu bagian menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ya, jadi bersyukurlah kalian kalau termasuk nanti menjadi anak-anak yang punya prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kalian. Ya, ada olimpiade matematika, ada olimpiade fisika. Dan siswa-siswi Indonesia, pelajar Indonesia itu banyak yang berprestasi baik, yang menjadi juara ketika mengikuti olimpiade antar negara, olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade kimia. Siswa-siswi Indonesia banyak yang mengharumkan nama Indonesia. Nah, bagi kalian bukan hanya mengharumkan nama bangsa, ketika kalian berniat melakukan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka itu juga menjadi catatan amal soleh yang luar biasa. Nah, itu yang kedua, jaga harkat dan martabat bangsa. Jangan bikin malu bangsa Indonesia, negara Indonesia. Itu poin yang kedua mengenai menerapkan Al-Quran dan hadis dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berperan aktif dalam membangun negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berperan aktif dalam membangun negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ikut membangun negara sesuai dengan kemampuan kalian, kemampuan masing-masing. Jadi yang berprofesi sebagai karyawan ikut membangun negara dengan profesi kemampuan karyawannya. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, membangun negara, kemudian menjaga negara itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Aktif berperan dalam membangun negara. Kalau kalian apa sebagai siswa, siswi atau pelajar yang paling dekat dengan kamu, bangun negara ini dengan belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Karena kalian nanti akan menjadi generasi penerus bagi negara ini. Aktifnya sekarang lewat belajar lah. Jangan tawuran. Jangan tawuran. Itu nanti ke depan khawatir akan terbiasa. Semoga tidak terjadi. Ya. Jadi jangan sampai di sanawiyah atau SMP atau nanti terus udah tawuran, semoga tidak ada. Melanjutkan ke aliyah, SMEA atau STM atau SMA, lanjut lagi kebiasaan tawurannya. Semoga tidak terjadi seperti itu. Akhirnya profesi terus kerja di mana kebiasaan buruknya
tetap berlanjut. Jadi semoga itu tidak terjadi. Jadi sekarang belajar sungguh-sungguh. Itu masuk dalam berperan aktif membangun negara. Karena itu sekarang yang bisa kalian lakukan. Syukur-syukur ada skill yang lain, ada kemampuan yang lain. Seperti tadi, punya kemampuan ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, atau penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran. Jadi nama Indonesia harumkan lewat cara-cara positif. Banyak anak-anak Indonesia usia sangat muda, SD, ibtidaiyah, atau sanawiyah, atau SMP, atau aliyah, SMA, STEM, dan sebagainya. Itu banyak yang hafal Al-Quran sekarang. Ya. Bangun negara dengan skill yang kamu miliki sekarang. Nomor 4, bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 4, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jaga kelestarian lingkungan. Ini juga macam-macam sesuai dengan keadaan yang terjadi pada tiap orang. Kalau kamu sebagai siswa, siswi, menjaga kelestarian lingkungan ketika berbangsa dan bernegara, itu bisa dilatih bagaimana lingkungan sekolah kalian jaga, lingkungan kelas kalian jaga. Jangan kelasnya sendiri dicoret-coret, jangan sekolahnya sendiri dicoret-coret. Itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran menerapkannya bagaimana dalam berbangsa dan bernegara. Bagi siswa-siswi, di antaranya jaga kelestarian lingkungan. Lingkungan mana? Bagi kalian ketika di sekolah, lingkungan sekolah. Kemudian kalian berdharma wisata, ya, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai batu-batu, tempat-tempat cagar alam dicoret-coret. Atau ketika ke tempat wisata dilarang buang sampah sembarangan, tapi buang sampah sembarangan. Nah, itu bertentangan dengan yang diajarkan Al-Quran, karena merusak lingkungan. Jadi bagi kalian sebagai siswa, jaga kelestarian lingkungan. Paling tidak ke lingkungan sekolah kalian. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mengedepankan musyawarah bila terjadi permasalahan di masyarakat. Ya, jadi ada masalah di masyarakat, diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang kelima, intinya juga bisa kalian ambil bahwa menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Ya. Nah, itu pembahasan kita selesai bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini halaman 18, yaitu menerapkannya dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana menerapkannya sudah saya jelaskan, ada di halaman 18, poin nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, anak-anakku sekalian, siswa, siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Berikutnya saya sampaikan tugas. Tugas halaman berikutnya, halaman 19, ulangan harian. Ya. Tugas ini ulangan harian ini dikerjakan mulai halaman 19
kemudian halaman 20, 21, 22 dan 23. Ya. Halaman 19 sampai dengan halaman 23. Saya ulangi. Tugas kelas 7 Al-Quran Hadis, yaitu mengerjakan ulangan harian halaman 19 sampai 23. Cara mengerjakannya. Halaman 19 sampai 23 itu di fotokopi. 19 sampai 23 di fotokopi. Selesai di fotokopi baru dikerjakan. Setelah dikerjakan maka dikumpulkan pada minggu pertama bulan September. Ya. Pada minggu pertama bulan September dikumpulkan tugas Al-Quran Hadis halaman 19 sampai 23. Ya. Itu kemudian dikumpulkan bulan September minggu pertama, atau saya putuskan saja dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Ya, dikumpulkan dibawa oleh wali siswa. Oleh wali siswa kelas 7 dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Ya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap terus bersemangat belajar, banyak baca buku yang sudah dijelaskan, dipahami lagi, dibaca lagi, dan mudah-mudahan juga kalian seluruhnya dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.